Ini itu Mbak TKW ya, yang jaga pasien satu orang tapi serumah kayak gitu. Ini nggak akur kayak gini nih kalau nggak akur ya guys. Satu carbok. Oke, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video kali ini ya, ada keluhan dari majikan lagi, dari majikan Taiwan ya, yaitu mengeluh kalau membantunya suka ribut gitu. Biasanya kan ada kan ya, kalau satu majikan jaga pasien dua orang kayak gitu. Kalau nggak cocok pasti pasti ada salah satunya yang charm atau cermuka. Dan itu sangat sering sekali ya. Dan di sini si majikan Tawan ini ada itu mengunggah statusnya, dia bilang saya meminta dua orang Indonesia untuk menjaga nenek saya, namun mereka sering bertengkar dan kemudian menjadi perang dingin. Kadang-kadang saya bertanya apakah mereka ingin memaksa salah satu dari mereka pergi agar saya bisa bermalas-malasan katanya. Biasa seperti itu kalau yang carbuk, biasanya kalau nggak ada majikan di rumah, ada itu kayak apa, lencen gitu loh kerjanya, itu kayak paling rajin. Tapi kalau ininya nggak ada itu paling males gitu, sukanya nyuruh-nyuruh. Ada kan, pasti kalian itu ada pernah gitu loh merasakan yang apa itu, punya majikan yang ada dua orang PRT-nya, yaitu menjaga satu pasien, ada kan ya. Jadi kalau kalau kalian itu nggak serak, pasti salah satunya itu pingin salah satunya itu mundur kayak gitu, bener kan. Dan ini juga ada juga biasanya kalau di orang itu baru datang ya kan, baru datang apalagi non, lepas itu yang sudah ada di situ sebelumnya, ada itu yang udah lama. Nah biasanya kalau yang ya kita nggak menyalahkan non atau yang udah sepuh di sini, enggak ya, tapi biasanya seperti itu. Kalau yang namanya nggak suka gitu ya, namanya nggak suka itu apapun yang di depan mereka itu pasti bakalan itu jelek gitu loh. Sebaik apapun kita di depan orang itu, kalau dia orangnya nggak suka, itu apapun jelek pasti di mata mereka. Nah biasanya kan kayak gitu, kalau berdua tuh baru datang tuh, bagus ta, udah senyum, ya mbak, ya mbak. Nah ntar kalau udah seminggu, udah lama nih di situ nih, udah kelihatan kan, udah kelihatan semuanya. Ntar disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, apa ujung-ujungnya bertegar. Nah seperti itu, nyusahin. Padahal di situ kita sama-sama kerja, sama-sama kerja cari duit. Kenapa nggak ada kerjasamanya gitu? Kenapa harus yang males-malesan itu, mentang-mentang yang satunya pintar ini pintar itu, kenapa dia yang ngerjain gitu loh kan? Kenapa nggak ada kerjasamanya? Itu banyak sekali seperti itu kasusnya. Dan ini juga terjadi di rumah ini, di sebelum aku yang majikan aku cerita itu. Kan aku yang di sini yang keempat guys, pembantunya yang keempat. Yang pertama udah habis kontrak 3 tahun, dan terus datang yang kedua. Yang kedua itu dia itu pindahan di sini, ya kan, pindahan karena dia itu cuma ngambil 2 tahun. Dia bilang dia itu mau pulang ke Indonesia, mau terusin sekolah katanya kan. Pas itu datanglah yang baru dari Indonesia. Itu dia katanya kontraknya sini masih lama gitu, dipikirnya majikanku masih lama di sini 3 tahun. Nah dia pengen ngambil lah itu yang ini, yang apa, yang lama gitu kan. Ini masih percobaan. Kalau di agent aku itu ada percobaan 1 bulan, kalau 1 minggu lah ya, 1 minggu. Kalau kalau 1 minggu udah agak betah ya itu boleh 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 pindah majikan. Nah itu kata si majikan aku, selama dia itu di sini. Nah yang ini teman aku juga sih, sudah duanya teman aku, yang Vanessa, namanya Vanessa. Nah itu orang, nggak tahu orang mana, orang Sunda kah apa orang Indramayu, kurang kurang jelas. Tapi kalau yang satu tadi orang Jawa, orang Jawa Timur atau bagaimana. Nah terus yang lama ini dia memang dia suka merokok guys, dia suka merokok. Tapi dia itu ngerokok, majikannya juga udah tahu. Cuma dia yang baru datang ini, dia itu sering kompor gitu loh. Dia sering kompor, sering ngomong ke bapak aku nih. Itu kalau yang Vanessa itu, dia itu orangnya sering sering rokok kayak gini 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 gitu kan. Majikan aku tuh gak kenapa-napa, gak kenapa-napa, dia merokok juga gak kenapa-napa, asal dia itu ada kerja gitu kan. Nah, lepas tuh dia udah ngambil yang lama, ngambil yang baru, maksudnya ngambil yang baru karena di kontraknya masih lama kan. Terus yang Vanessa ini dia akhirnya yang mundur karena dia katanya mau pulang seperti itu. Dia udah pulang, terus kerja 2 tahun, udah mau dianterin ke diandelin ke bandara, ternyata besoknya kabur temen aku itu guys.
Dia sekarang udah kaburan sih, cuman dia masih ada kontak sama aku. Cuman dia ngomong kalau nggak mau ngomong sama majikan aku, takutnya dilaporin polisi. Soalnya itu majikan aku dia temennya polisi semua kalau di sini kan, karena dia itu anggota pemadam kebakaran kayak gitu. Ya pasti kalau ada polisi itu sering banget jadi nongkrong ngopi gitu kan, walaupun cuma ngobrol sebentar, ada apa sebentar, dia pasti ada aja itu polisi datang ke situ. Makanya temen aku yang Vanessa ini takut dia kalau mau ngobrol sama majikan, padahal majikanku nggak kenapa-napa, nggak bakalan dia ngelaporin apa gitu loh. Orang dia juga kan keluar dari sini baik-baik dulu, bukan maksudnya yang dia keluar kenapa itu nggak gimana-gimana. Agentku juga bilang biar aja dia kabur, yang penting dia baik-baik aja, seperti itu. Maksudnya dia majikan aku, agent aku juga dia nggak bakalan lapor gitu loh, nggak bakalan lapor ke KDI walaupun dia tahu kalau dia itu udah kabur. Ini masih ada sampai sekarang itu. Apa namanya, Facebook juga masih aktif, kalau di inbox juga nyambung gitu guys. Nah terus yang ini, yang keduanya, yang anak baru ini, dia habis itu katanya nggak betah di sini karena dia itu pengen libur 1 bulan sekali. Nah nggak tahu dia karena ada cekcok sama majikan aku, kurang jelas soal apa. Dia itu cekcok, dan aku ketemu yang baru ini di PT guys, bukan di agensi aku. Dia itu cerita sebegini sebegini, nggak tahu kalau aku ternyata si anak baru ini yang pernah kerja di sini. Aduh, aku tuh, dia ceritain semuanya ke aku kan, dia ceritain semuanya ke aku. Terus aku tuh ngomong sama Mami Lisa, sama Edika manajer agent aku. Nah itu sebegini, katanya di majikannya itu katanya pernah dilecehkan dia gitu kan, di pernah di apa, di tok kayak gitu, apa di gimana, ini aku kurang paham. Dia pokoknya seperti itu, tapi aku tanya pasienku tuh enggak seperti itu. Nah itu langsung mamiku marah-marah. Terus majikan aku si Keke ini dia langsung datang ke itu. Dia sampai lama di situ, sampai 3 bulan kayaknya. Majikan aku saking marahnya sama si siapa sih, Joli apa Jolin, aku kurang paham namanya, Juli apa siapa. Nah itu sampai lama dia gak dapat majikan. Setelah dapat majikan di karena ada cekcok sama majikan aku, kurang jelas soal apa. Ada itu cekcok, dan aku ketemu yang baru ini di PT guys, bukan di agensi aku. Dia itu cerita sebegini sebegini, nggak tahu kalau aku ternyata si anak baru ini yang pernah kerja di sini. Aduh, aku tuh, dia ceritain semuanya ke aku kan, dia ceritain semuanya ke aku. Terus aku tuh ngomong sama Mami Lisa, sama Edika manajer agent aku. Nah itu sebegini, katanya di majikannya itu katanya pernah dilecehkan dia gitu kan, di pernah di apa, di tok kayak gitu, apa di gimana, ini aku kurang paham. Dia pokoknya seperti itu, tapi aku tanya pasienku tuh enggak seperti itu. Nah itu langsung mamiku marah-marah. Terus majikan aku si Keke ini dia langsung datang ke itu. Dia sampai lama di situ, sampai 3 bulan kayaknya. Majikan aku saking marahnya sama si siapa sih, Joli apa Jolin, aku kurang paham namanya, Juli apa siapa. Nah itu sampai lama dia gak dapat majikan. Setelah dapat majikan di kosong, kabur. Dia baru dapat majikan di kosong, kabur 2 bulan apa berapa itu. Dia gak bawa baju karena di situ ada saudaranya kan. Dia kabur dan dia ditinggal seorang diri. Coba, aduh. Dia katanya dari sini dia mau keluar itu, kata majikan aku itu dia pengen libur 1 bulan sekali. Baru datang loh, belum habis potongan dia pengen libur. Kata bapakku juga gak apa-apa libur, tapi gak tahu, dia bilang gak boleh libur katanya. Aku juga gak tahu mana yang bener. Jadi cuma cerita aja gitu loh dari pasien aku, kalau dia itu pernah ngambil pembantu sekaligus 2 orang di sini, seperti itu. Ya memang ya seperti itu, kalau kita nggak ada namanya namanya kerja satu majikan itu kayak jodoh-jodohan gitu ya, kalau cocok-cocokan gitu kan. Kalau kita cocok sama teman kerja kita, pasti ya bakalan panjang gitu loh kerjanya. Maksudnya bakalan kontraknya itu nyambung terus, karena kita itu saling menolong, saling paham. Tapi kalau udah gak cocok, ya gak cocok, mau gimana lagi ya, namanya gak cocok kan ya. Itu biasanya kalau yang namanya satu orang itu carmuk gitu kan, itu apapun yang di itu juga bakalan suka gitu. Makanya mau gimana lagi, si majikannya juga sampai pusing, sampai pusing gitu loh. Lihatin, saya itu bertanya-tanya apakah mereka ingin salah satunya itu pergi gitu kan. Ya iya, dia kan pengennya kan, dia memang nggak ada yang nggak pengen itu kerja bareng-bareng, apalagi kalau pasiennya itu kalau cukup 1 orang kenapa harus ngambil 2 kan, seperti itu kan. Kebanyakan kalau orang yang nggak suka, aku bisa sendiri, ngapain ngambil 2 gitu loh. Apalagi kalau yang orangnya gede udah lumpuh total, itu kalau balikin sendiri itu susah banget, apalagi kalau suruh angkat
angkat duduk kayak gitu, itu bakalan sakit pinggang seperti itu kalau kalian gak ada kawan ya guys. Tapi kalau mungkin si majikan ini dia nggak menjelaskan detailnya pasiennya, entah itu dia tuh suka mungkin udah agak ringan gitu kan, karena nggak mau apa TKW-nya berduaan gitu, ada temennya, makanya dia orang sering berantem terus, cekcok terus seperti itu. Ya gitulah guys ya, namanya kerja ikut orang, kalau nggak betah ya tinggal ngomong aja gitu loh, sampai majikannya itu saya pusing sama kalian ya kan. kerja kerja nggak ada cocok-cocoknya, kalau nggak ada cocok pasti mending pindah aja gitu loh, daripada majikannya pusing seperti ini. Oke guys, jumpa lagi di lain waktu, bye.